Maksimalkan merpati Anda dengan jamu HFF Predator stabil juara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman soal merpati semua ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membuat konten tentang kemarin Mas Dayat juara di giringan kemarin Mas Dayat. Ya. Nah sekarang nih Mas Dayat, ada request yang masuk banyak nih Mas Dayat tentang penanganan burung menclokan atau burung ngebrok di pelepasan Mas Dayat. Nah mungkin Mas Dayat sendiri ada pengalaman seperti itu dan gimana sih penanganannya sih untuk berbagi kepada teman-teman soal merpati tentang penanganan burung menclokan atau ngerobok di pelepasan itu seperti gimana Mas Dayat? Jadi begini, kalau masalah pengalaman itu saya rata-rata banyak kan begitu Mas. Malah kebanyakan seperti itu Mas Dayat. Oke. Yang di sekolah di saya itu kan pasti kalau enggak 0 km ya burung yang rewel. Oke, 0 km itu maksudnya piye ya? Iya. Terus bahan piye sama bahan yang bahasa kasarannya rewel, mencokan lah, giringnya susah lah, rodoan lah, turun buang. Nah, itu pasti rata-rata begitu Mas Paul. Karena saya kan sekolah, jadi mau enggak mau ya saya harus menerima. Ya namanya menerima murid dengan kondisi seperti apapun. Kan burung juara rusak kayak gitu, saya benerin, berusaha benerin gitu loh. Untuk cara mengatasi burung mencokan dulu nih, untuk pertama ya. Jadi untuk mengatasi burung mencokan begini Mas Paul. Jadi pertama harus dari segi betina dulu Mas. Betinanya itu harus dikasih yang pertama nelur. Yang kedua jantannya itu benar-benar seneng, temen benar-benar seneng sama betina itu. Nah caranya satu, jantan dipisah dulu selama 4 hari. Dipetel dulu ya, 4 hari 5 hari lah. Jangan sampai lihat kasih betina sama sekali. Pokoknya dipisah, jangan sampai di dalam suatu kandang itu jangan ada di betinanya. Iya. Terus itu sama 5 hari diapain? Sama 5 hari itu cuma dijemur, masuk makan, jemur, masuk makan gitu. Seperti itu terus rutinnya. Pertama. Dan kalau bisa jemurnya itu mandi. Oh, dimandiin sendiri atau gimana itu? Mandiin. Oh, dimandiin. Lagi mandiin, jemur. Lagi mandiin, jemur. Terus saja selama 5 hari. Nah, itu lama penjemurannya gimana Mas Dayat? Ya, sampai kering. Oh, sampai kering. Ya, sampai kering saja masukin. Masukin. Nah, sudah berjalan 5 hari. Carilah kandang kayak sejenis wartel atau umbaran piye. Pokoknya umbaran piye lah. Itu kasihlah minimal betina 5, warnanya beda 5 macam. Oke, berarti minimal 5 dengan warna yang berbeda-beda. Beda-beda. Betinanya itu di dalam situ kan, jantannya masukinlah ke situ, belum. Tungguin 5 menit. Kita sambil lihat, ngamatin gitu. Kalau dia cuman bekurnya begini, bekurnya cuman bekur pergi. Berarti belum suka. Bekur pergi. Belum. Ada yang dia aja nggak bekur, biarin aja tungguin. Kalau bisa, kalau dia nggak mau bekur, jangan diambil sampai dia duduk sendiri. Di situ aja terus pokoknya. Nah, terus ketika kalau dia menemukan satu, bahasa kasarannya yang dia suka, dia bekur begini, ini pasti kan dibekuri jalan-jalan nih betinanya. Betinanya terbang, terus dia ngikut, terus gak mau ke lain hati nih. Turun ngikut, sono dikejar, nah baru itu diambil. Berarti setelah si merpati ini menemukan dambaan hatinya, sudah fix ini yang dikejarnya, terus diambil, masukinlah ke kandang dia. Jodohin dulu. Setelah jodoh nanti kan pasti giring. Ketika giringnya belum bagus, jangan pernah dibawa ke lapak. Ketika giringnya di garis bawah ya, ketika giringnya belum bagus jangan dibawa ke lapak. Tapi dibanding saja di rumah. Bendingnya itu naik, jangan turun. Oh, naik terus. Tuh naik, turunin, naik, turunin biar sini kuat. Turuninnya itu dengan cara dipegang ya, turuninnya jangan naik, jangan diturunin begini. Naik sekuat dia.
Nah, baru ketika burung itu sudah mau telur muda kan giringnya makin edan. Ya makin. Nah, bawalah ke lapak. Oke. Di lob itu cari lapak yang los. Jangan ada rintangan apapun. Jangan ada rintangan apapun itu dulu. Memang agak ribet. Makanya kalau burungnya udah mencokan pelan ya nggak usah sabarin. Mending ganjilian. Makanya kalau emang bener-bener itu burung bagus, CC-nya mewah, tapi ada penyakit itu ya kita agak ribet. Nah itu segiliran awal. Cari lapak yang mewah, yang los, maksimal par 1 dan kelihatan klepek. Maksimal par 1, kalau par 1 di sini itu berapa ratus meter Mas? Par 1 di sini 200 meter. Oh, kira-kira 200 meter teman-teman ya, karena soalnya kan pal di setiap kota beda-beda Mas ya. 200 meter. Begitu kelihatan klepek terus saja satu giringan itu sampai dia nelor 200 meter, jangan lebih. Terus tujuannya apa? Biar dia kebiasaan begitu dia gejol. Lihat kan dia gejol begini. Ada hasrat untuk pengen terbang. Nah, begitu jos jangan terbang. Habis itu dia ngerem satu giringan ngerem. Cara perawatan ngeremnya itu waktu dijemur setelah nelor 2. Oh, jangan nelor 1 dijemur. Jangan, nelor 2 itu dijemur sekuat dia. Siap. Umpamanya jam 11 tengokin masih nyaman, biarkan saja. Jam 12 udah merontak gini. Panasan gitu. Baru ambil. Pokoknya intinya sekuat dia. Nah, makanya habis itu terus sampai jemurnya itu kan umpamanya Senin nelor. Berarti Selasa, Rabu mulai jemur 2. Jemur 2. Kan Kamisnya mulai jemur. Kamis itu jemurnya sampai Rabu. Iya, depannya. Jadi kan cabutannya malam apa? Ya, sama kalau yang pas udah mandi cabutan sama betinanya kan jemurnya. Selama masih angker kan sambalnya aja. Jemurnya itu selama musim perawatan angker itu burung mencokan kayak gitu jangan dimandiin. Oh, jemur kering berarti. Jemur kering. Cuman kakinya aja dicuci. Kakinya yang dibersihin. Sama bulu kalau ada yang kotor. Nah, itu habis itu sama kasusnya. Giringan keduanya kalau belum giring bagus, jangan bawa ke lapak. Bending aja di rumah. Sekuat dia semampu dia. Bendingnya ke atas. Tujuannya apa? Biar sininya kuat, Mas. Tulangan sini. Iya, sininya baunya deh. Tepak saya dia biasa terbang gini trek naik. Nanti begitu dijos begini enteng. Oh iya. Karena latihannya ngangkat gini. Dijos dia langsung pek. Terus. Nah itu giringan kedua. Nah, berarti di giringan kedua tadi perbedaannya di jemurannya Mas ya. Kalau di giringan pertama kan jemur basah karena belum ada betinanya. Biar belancah. Di giringan kedua tadi dijemur kering nyampe hari Rabu. Terus giringan ketiga nih. Nah, giringan keduanya tuh sih belum. Giringan kedua kan latihannya baru kalau sudah giring kencang lapa. Nah, cara pelepasannya itu pokoknya kalau belum giring bagus jangan pernah mulai dari par 1. Siap. Par 1 aja dulu, sekuat dia sampai dia jatuh. So berarti dicor di par 1 itu. Par 1 dulu. Caranya bagaimana? Untuk menghilangkan memori dia itu ngebrok. Ya, karena nanti kalau sudah dia lupa nggak ngebrok, ingatnya cuma terbang. Oh ya berarti kayak dicuci otak dulu ya. Dicuci otak dulu, dibiasakan dulu dia terbang. Kelihatan klepek dulu. Itu dua. Kalau seandainya dia sudah kuat terus, barulah coba pal 2. Kalau di pal 2 itu dia berapa kali, semuanya kuatnya hanya 3 kali ini. Keempat kalinya mencok. Jangan diberhentiin tapi diajukan lagi. Berarti misal pal 2 kuatnya 4 kali, berarti mundur lagi berarti ya, bukan maju mundur. Mundur dalam arti misal 200 meter ya jadi 150 meter gitu. Kayak gitu. Jangan dipaksa di titik dia ngebrok. Mas Jahat, kalau mencoknya nggak balik kurungan tapi mencoknya di pohon, di tempat apa di rumah. Diajukan ke tempat yang dia nggak mencok. Nah tadi kan Mas Jahat juga udah ngomong makanya kolongannya harus yang plong, yang tidak ada rumah, tidak ada pohon. Kalau bisa harus nyari kayak gitu. Kalau makanya saya bilang kalau burungnya itu mewah agak ribet prosesnya. Tapi kalau burungnya
biasa saja, mending ganti burung. Mending ganti burung yang enak aja. Sekarang kita main polong itu udah susah. Jangan dipersusah. Contoh saya ngatasin murka. Kenapa saya kasih nama murka? Ya karena burungnya bikin saya marah. Jadi saya kalau dia murka, kalau mencok pasti baliknya maghrib. Ya saya nungguin lapak sendiri kayak orang bego. Lah itu nunggu maghrib itu hilangnya gimana Mas Dayat? Maksudnya hilang layap apa gimana? Mencok ya kelihatan. Oh kelihatan di pohon. Bawain betinanya dikeplek ya nggak mau, digusah ya juga nggak mau. Songgok aja pindah-pindah doang. Berarti kayak udah dia kebiasaan Mas Dayat berarti ya misal digabur terus mencok di pohon ya udah aku ya udah di sini nyampe gitu. Sore nanti maghrib pulang. Gitu. Awal mulanya saya kasih nama murka gara-gara itu. Cuman kalau pas lagi mau dia terbang, turunnya mewah. Makanya saya sabarin. Makanya diproses. Lalu saya kasih nama murka karena saya marah. Oh iya. Jadi saya marah. Nah itu caranya saya ngatasinya begitu Mas. Cari lapak yang los, piringan kedua. Jangan dibawa ke lapak kalau belum piring bagus. Seandainya di pal 2 mencok, tarik pal 1. Sabarin ya. Terus berjalannya giringan, kan dia makin tambah nih Mas tenaganya. Karena dia sudah nggak mencok. Jadi jangan buru-buru jauh. Siap. Lebih baik deket tapi dia terbang daripada jauh dia mencok. Akan memorinya akan kembali lagi. Ikat lagi kayak gitu. Terus tapi kalau udah saya gituin Mas, giringnya jelek. Tetap aja dia giringnya kurang bagus. Caranya bagaimana? Caranya dikasih, kalau dia ngerem, kasih telur yang sudah mau netes. Telur tua berarti? Iya, biar apa? Biar lawah mati. Jadi dia marah nanti, burungnya tambah gila. Itu ngatasi burung mencok. Nah itu giringan kedua, giringan ketiganya gimana Mas? Nah, sama kasusnya pelatihannya kayak gitu terus. Kalau belum giring bagus, jangan bawa ke lapak, dibandingnya ke atas. Berarti itu berulang-ulang terus sampai tar nanti sampai dia benar nggak mencok. Nah Mas Dayat, selain pelatihan ini kan ada perawatan khusus nggak atau ada jamu-jamu khusus nggak untuk sebagai support sistemnya dia untuk kembali ke performanya yang terbaik? Ya itu masalah jamu pasti ada, nanti saya jelaskan kan. Seandainya ada tambahan lagi, kadang burung dilepas pal 2 nggak mencok, dilepas pal 3 malah terbang. Nah jangan pernah dilepas pal 2 langsung lepatin pal 3. Itu terus di situ aja sampai blenger. Berarti burung itu terbiasa Mas ya, atau kebiasaan Mas, sama seperti orang mungkin ya? Iya itu ya? Makanya kan saya bilang burung mencok itu sebenarnya belum tentu. Jadi karena ada 3 karakter. Satu memang gen, darahan. Yang ketiga belum ada tenaga. Yang kedua ya. Yang ketiga faktor giring. Tapi kalau yang untuk mungkin yang kedua, yang ketiga bisa dibenerin nih Mas Dayat. Untuk yang pertama sendiri yang faktor gen itu gimana? Faktor gen itu biasanya nunggu tua Mas. Contohnya ada nggak Mas Dayat? PS. Oh PS. Ya. PS kayak gitu dulu. Kayak gitu terus. Pokoknya mau udah saya akain kayak apa nggak apa, tapi saya sabarinya dengan cara nyari yang los. Jangan pernah main trek rumput. Jadi kalau ada lomba trek rumput nggak berangkat. Oh iya, mending daripada si PS kembali ke performnya yang dulu atau kembali ke member dulu, mending ya kita ya udah nggak apa-apa gitu, cari trek yang los aja. Ada lomba nih, lihat brosurnya cek survei, lapaknya pestarannya kok banyak rumah banyak pohon, nggak usah ikut. Mendingan digojlok di tempat los. Ya meskipun ngikut berarti PS-nya nggak dibawa, bawa yang berbiasa dengan trek yang seperti itu. Khusus PS doang. Awalnya begitu. Milih setarannya yang luas. Ibarat sawah los. Seandainya mau jauh tuh paling ke sawah. Nggak ada pohon, nggak ada rumah. Iya. Dia pasti berusaha terbang. Nah untuk sekarang sendiri Mas, PS kan udah bawa ngamen kemana-mana nih, berarti sudah melewati trek-trek yang demikian rupa, atau trek-trek yang berbeda. Apakah kembali lagi murahnya atau gimana Mas? Alhamdulillah kemarin kan sudah saya coba tuh, Semarang, Rungkut. Iya, Semarang rumah-rumah. Langsung setaran, langsung rumah banyak. Terus di sampai mana-mana di PPP. Iya, banyak pohon-pohon banyak. Kan. Terus kalau di Lampung nggak sih los sih. Lampung los. Ya Pak, udah nggak kayak gitu. Sekarang udah nggak kambuh lagi. PS sendiri prosesnya berapa lama Mas Dayat? 2 tahun. Wow. 2 tahun.
PS mungkin teman-teman lihatnya sekarang, wah juara BOP, juara, bahkan PS berarti kan 4 kali berturut-turut ya, di 4 lapak berbeda juara. Prosesnya selama 2 tahun teman-teman. Iya, karena memang saya burung itu mewah. Ya, cuman kendalanya mencok. Saya berpikiran kalau burung ini nggak mencok bakal mewah lagi, dan terbukti. Alhamdulillah. Tapi ini Mas Dayat ya, mungkin gini, artinya ya mungkin yang tadi kan ada 3 karakter kendala tadi kan. Mungkin kalau yang pertama yang soal gen itu apakah bisa diperbaiki atau tidak? Bisa. Caranya kalau mau diternak ya PS-nya itu kasih daratan yang ada mencoknya. Makanya saya temukan anak jenggot. Dan hasilnya mewah teman-teman. Ada si Palestine sama adanya Blackwood namanya Mas Dayat ya, si Blackwood. Jadi itu kenapa saya bilang, karena kalau PS kan punya kendala latihan mudanya kayak gitu, makanya betinanya nggak bisa asal. Oke. Dan misal PS itu menurut Mas Dayat gen atau gimana? Gen, memang semua saudara-saudaranya PS mencok semua. Oke, berarti teman-teman yang misal punya burung gen seperti itu, ya caranya dengan pelatihan seperti tadi. Dan kedua, misal ingin ngambil anaknya harus ditemukan betina yang benar-benar sprint dan cerdas Mas Dayat ya, nggak suka mencok. Oke, makanya ditemuin dengan anaknya jenggot naga. Karena jenggot naga itu latihannya nggak susah, gearnya bagus, cerdas, kecerdasan, susah ngolong. Ya, saking cerdasnya susah ngolong. Makanya ditemuin dengan PS yang super stabil dan haram rodok. Jarang rodok. Haram rodok. Ya saya lihat sendiri kemarin si Palestine sama si Blackwood. Blackwood itu kan baru pal 2 tapi sudah naik terus, dan kemarin perdana ngolong alhamdulillah langsung 3 kali ngolong. Baru 2 giringan teman-teman ya. Nah, terus yang karakter yang kedua itu karena faktor tenaga. Itu efek biasanya ngelatihnya terlalu buru-buru mundur. Diforsir. Ya, terlalu cepat mundur. Oke. Jadi kalau faktor tenaga itu dia masih mampunya di pal 1. Dipaksakan. Ya karena orangnya yang latih pingin dia ngolong. Pal 1 kan rompot. Tenaga belum ada, dipaksa pal 2. Karena pal 2 dia belum tenaganya belum ada, kan mubeng-mubeng. Kecapean, ngopi. Berarti ya itu lagi-lagi kembali yang namanya proses. Udah nomor 1 itu proses. Sabar, istiqomah. Nah, yang ketiga faktor giring. Kalau giringnya kurang bagus kan nafsunya pulang. Kita aja manusia kalau nggak giring kenceng kurang. Nah, menggo benar. Ada kafe ada rugi. Contoh teman-teman ya, contoh seperti itu. Kayak gitu. Kalau giringnya bagus kan pengen cepat-cepat lihat betinanya. Pengen cepat ketemu betinanya. Kembali ke dambaan hati. Nah, itu jadi 3 faktor itu harus dicermati karakter yang mana dulu. Kalau karakter gen itu yang agak harus sabar. Nunggu usia. Seperti PS contohnya. Murka. Murka sama. Itu kalau PS berarti sekarang bisa buat lomba itu ramah sampai berapa Mas? Dia mau keempat nih. Waduh, lumayan juga ya. Makanya saya bilang 2 tahun itu proses. Ya walaupun juara tapi kadang mencok itu. 4 tahun, yang ketiga tahun ini sudah nggak ada mencoknya dan 4 kali lomba, juara 4 kali. Juara 4 kali, dan kemarin di Semarang dapat 2 piala. 2 piala BOP dan reguler. Nah, itu tadi untuk faktor perawatannya. Untuk dorongan atau pendukungnya itu Mas Dayat. Ini salah satu kawan tak kasih tahu resepnya untuk suplemen dan pendorongnya. Maksimalkan merpati Anda dengan jamu HFF Predator stabil juara. Kenapa saya bilang terinspirasi dari kata-kata itu? Awal mulanya gara-gara sebelum mulai ini PS itu nggak beradat. Belum berat gitu enggak. Dicol bigi gitu. Murka tuh dilepas juga angkatannya bigi gitu. Banyak lah burung-burung saya yang lain. Begitu saya kenal ini, belum terbang, masukin, malamnya juga dikasih juga, settingannya cabutan telur sama terbang pertama, terus habis itu malamnya satu-satu. Kalau tetesnya itu waktu di lapangan ya. Lomba. Boleh sama sambil ngecor. Kalau sudah lemes, mencok apa-apa,
kasih. Tapi dianjurkan untuk burung piye nggak mas? Burung nol. Kalau untuk piye jangan ini aja. Oh kalau piye tetesnya jangan. Ini aja. Jangan. Oke. Ini aja. Oke. Ya, itu pun jangan terlalu sering. Cabutan sama terbang pertama saja. Oke. Kadang-kadang kalau dicor malamnya kasih. Oke. Nah, itu begitu. Jadi kenapa saya keluar ide maksimalkan merpati Anda? Karena tidak ada proses yang mudah. Semua proses pasti akan mengalami atau menemukan rintangan masing-masing. Jadi itu saya bikin kata-kata itu ada maknanya semua mas. Karena itu proses saya dari awal semua kayak gitu. Pertama maksimalkan merpati Anda. Maksimalkan itu apa? Benar-benar dilatih, dirawat, ya disetting, ya dikasih multivitamin, dilombain. Jangan latih doang. Latih nggak lomba ya sama aja. Sama aja. Oh. Oke. Karena kalau latihan belum tentu mas, latihan itu dia kalah terus, lomba belum tentu. Oke. Makanya dimaksimalkan dulu. Dilihat benar-benar ya kita proses demikian rupa dan kita lombakan. Ya, maksimalkan merpati Anda dengan jamu HFF. Nah, maksud saya maksimalkan diolah semua tenaga jadi, lalu dikasihlah dorongan jamu HFF. Nah, jamu HFF beradat, nah, biar pakai. Ya beradat burungnya, biar spraynya tuh coklat gitu. Beradat turunnya ya, karena sudah jadi tenaga dimaksimalkan awal tadi, didorong ini makanya jadi dor. Beda cerita, belum dilatih tenaga aslinya, sudah dikasih ini nggak efek. Berarti ini itu mendukung untuk merpati-merpati yang sudah punya tenaga. Seperti itu. Iya. Jadi kenapa saya bilang maksimalkan dulu ya, dilatih dulu tenaganya asli, lalu dikasih ini biar beradat dor. Tapi kalau belum dimaksimalkan langsung dikasih ini beradat kelawir nanti. Beradat krik. Maksimalkan merpati Anda dengan jamu HFF beradat dor, stabil juara. Hasilnya nanti akan stabil juara. Hasilnya teman-teman ya. Ya, giringan kemarin kita dapat piala totalnya di Semarang 4, di Purworejo 2, 6. Yang sebelumnya kita juga borong juga. Ya kan, di Lampung juga borong 4 piala. PIP bawa piala juga. Sebelumnya berarti Wonosobo juga juara 1 mobilan. Di Purworejo juara 1 juga. Ada orang yang bilang sama saya, itu karena merpatinya aja. Karena jenggotnya aja memang bagus. Cuma PS-nya memang burung bagus. Itu sampai lihatnya sekarang. Prosesnya tidak lihat. Kalau memang karena burungnya saja, otomatis yang di Purworejo nggak juara. Iya benar. Karena yang di bawah Mas Dayat yang keluar itu. Iya. Ternyata kan setiap saya juara, yang di Purworejo ikut juara mas. Seperti itu. Iya, itu kan fakta ya. Fakta membuktikan bahwa itu akurat settingannya. Itu ya memang barunya utama 50% burungnya, 50% jokinya, tenaganya. Cuma kalau nggak didorong dengan kayak gini, maksimalkan ini pada dor, sekarang repot mas. Ya kita kayak manusia lah, kayak manusia misal kita fisiknya bagus, cuma tidak didorong dengan makanan, suplemen, vitamin dan lain-lain itu ya mungkin akan tenaganya kurang seperti itu mas. Badannya habis. Ya atlet itu kan pasti makannya, suplemennya kan pasti ada mas. Kalau enggak ya cuma besar kepalanya tok. Betul. Badannya kecil. Betul mas. Gitu. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya. Itu tadi kita konten atau membahas tentang request teman-teman yang mungkin burungnya pada menclok seperti itu. Dan satu lagi Mas Paul, saya bukan promosi. Sampean squad kawan-kawan semua di Merpati Kolong mau beli apa enggak, saya pakai ini. Betul. Jadi nggak ngefek buat saya. Iya. Karena ini bukan jamu saya. Iya, karena ini jamu kan yang bikin kan dari Cikarang. Saya pun beli mas. Oh, teman-teman Mas Dayat pun beli ya, karena Mas Dayat ya pengen Merpati Kolong makin rame. Ya. Biar teman-teman juga mempunyai burung-burung mewah seperti Mas Dayat di sini. Nah, Mas Dayat ini membagikan. Atau lebih tepatnya ya berbagi pengalaman kepada teman-teman bahwa Mas Dayat mempunyai burung yang menclokan, terus diolah seperti tadi yang kita bicarakan, ditambah dengan suplemen dan multivitamin atau jamu HFF ini. Hasilnya ya seperti ini teman-teman. Ini
lingkup kecilnya ya teman-teman ya di dalam banyak. Ini yang di giringan kemarin aja. Ini giringan kemarin aja teman-teman 4, ada harusnya 2 lagi. Cuman kan ya karena tempatnya nggak muat ya nggak apa-apa lah. Jadi kawan-kawan jangan berpikiran wah pasti nggak semua dikasih tahu. Oke. Pasti ditutupi. Itu salah. Saya semua saya kasih tahu, bahkan siapapun yang bertanya pasti saya kasih tahu, bahkan saya bikin konten. Benar sekali teman-teman ya. Mungkin gini Mas ya. Kalau teman-teman masih kurang percaya atau masih ada di hati, wah, bohong ini apa segala macam, datang langsung ke sini teman-teman. Boleh. Ke kandang sini langsung main. Gimana pengalamannya? Wah, saya betah ya. Bulan lagi nggak apa-apa. Yang paling bikin betah Mas ya, meskipun di sini kebun nyamuk nggak ada loh. Itu yang saya heran. Cuacanya nggak panas. Cuacanya adem, nggak panas, nggak terlalu dingin juga, cocok lah. Nah mungkin sementara cukup aja ya. Silaturahmi di sini bisa. Oke, pokoknya alamatnya di Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di situ.